dari mana? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Uni. Uni itu perempuan, laki-laki. Iya. Ini Uni atau bukan Uni? Oke, itu udah lama kamu sama kamu? Kayaknya udah lama deh, kamu barengnya udah banyak sekali kok. Jujur aja, udah lama atau baru? Baru berapa tahun? Itu kamu ada pertemuan di mana? Waktu satu malam? Rumahmu di mana? Di Gadus, di perumahan. Kamu tinggal sama siapa? Istri-istrimu nggak tahu. Kamu kerjaan sehari-hari apa? Parkir. Betul aja. Baru segitu nilainya berapa? Coba diestimasi nilainya berapa? 1,6 miliar. Kaya kan? Bisa nggak bantu saya cari di mana si itu ya? Terus ketemu di mana kamu? Bapak bisa? Waktu itu ketemu di rumah. Kenal sudah lama atau katanya kamu kenal kamu kan pernah ditahan kan? Ya. Pernah ngedarin sapu juga. Kapan itu? Tahun berapa? Lupa. Lupa. 2 tahun, 3 tahun, 3 tahunan. Ketangkep di mana waktu itu? Di? Talang Kelapa. Baik ya. Baik rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersama-sama akan tulis kembali pengungkapan kasus narkoba yang dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang pada tanggal 3 Maret tahun 2025, tepatnya kemarin pada pukul 11.00 berhasil melakukan pengungkapan dan menangkap serta melakukan penyitaan pelaku tindak pidana pengedar sabu-sabu. Demikian juga di dalamnya ada kandungan butiran pil ekstasi yang tentunya untuk yang kesekian kali dalam kurun waktu 2 bulan terakhir cukup fantastis dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang mengungkap tindak pidana narkotika. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tersangka adalah Satria Bakti Prakasih Bidyaswani, adalah seorang residivis yang mengulangi perbuatannya lagi, melakukan pengedaran barang-barang yang berbahaya, yaitu narkotika, jenis sabu, dan pil ekstasi. Pada kesempatan yang baik ini dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, TKP adalah di daerah Talangkepuh, tepatnya di perumahan Sakwila Residen, di mana saudara Satria ini bertempat tinggal. Sebagai informasi, ini adalah jaringan dari Malaysia dan memang sedemikian rupa alat komunikasi secara terputus dengan menggunakan nomor dari luar negeri yang tentunya ini menjadikan bagian upaya untuk mengelabui para penegak hukum guna mengungkap jaringan hingga ke akarnya. Namun demikian, dapat rekan-rekan ketahui saat ini Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang sudah mengidentifikasi jaringan yang ada. Kita doakan bersama-sama dalam waktu dekat akan segera terungkap kembali jaringan atas peredaran narkoba dari Malaysia. Dan dapat kami jelaskan bahwasanya kualitas sabu ini cukup bagus sehingga nilainya sangat ekonomis. Saat ini kita telah melakukan penyitaan barang bukti sabu sebanyak 8,35 kg dan pil ekstasi sebanyak 1.000 butir dengan logo Brasilia. Ini adalah bagian upaya yang kesekian kali dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang yang tentunya secara berantai tidak terlepas jaringan-jaringan yang sebelumnya dan
kita harapkan ke depan akan bisa mengungkap yang lebih besar terhadap peredaran narkotika di Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwasanya saat ini kami telah menetapkan DPO. DPO adalah orang yang diduga sebagai pemasok kepada tersangka satunya, yaitu saudara berinisial P. Kebetulan yang bersangkutan sudah kita identifikasi, warga Palembang. Tentunya tidak sulit bagi kita untuk melakukan penyelidikan, pengungkapan atas peristiwa yang terjadi maupun pelaku tidak pidana tersebut. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya barang bukti tersebut kita dapatkan dalam satu tempat yang tersembunyi di dalam sebuah koper yang sengaja disembunyikan untuk dilakukan kepada kita penegak hukum, agar kiranya tidak menyangka bahwasanya dalam tempat yang tersembunyi tersebut terdapat barang-barang yang dilarang maupun yang dijadikan objek daripada Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang telah mengungkap tindak pidana narkotika. Atas perbuatan yang bersangkutan, saat ini kami telah menetapkan saudara Satria dengan persangkaan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang tentunya ancaman pidananya adalah hukuman mati atau seumur hidup. Rekan-rekan kalian yang saya hormati, dapat kami sampaikan barang bukti kurang lebih 8,35 kg dan 1000 pil ekstasi tersebut tentunya apabila kita estimasikan bisa menyebar dan memberikan rasa kecanduan ekuivalen dengan 1.981.200 jiwa. Artinya barang bukti berupa sabu seberat 8,35 kg tersebut ditambah pil ekstasi 1000 pil apabila dikonsumsi secara umum oleh para pengguna narkotika itu sebanding dengan penggunanya adalah 1.981.200 jiwa. Tentunya saat ini dengan kita telah melakukan pengungkapan, dapat kami artikan kita sudah telah menyelamatkan 1.981.200 penduduk yang menjadikan calon pengguna narkotika yang dapat terselamatkan, dan kita harapkan bersama-sama supaya ini tidak kembali terulang, yang tentunya edukasi terhadap bahaya daripada narkotika tetap kita galakkan. Namun demikian, upaya penegakan hukum dan pengungkapan harus tetap menjadikan satu prioritas kita utama guna bisa melakukan upaya semaksimal mungkin peredaran narkotika di Kota Palembang. Demikian rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan, rilis pada pagi hari ini pengungkapan kasus narkotika berupa sabu yang terjadi pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Ada pertanyaan? Cukup? Senilai 8,35 kg itu sebanding dengan 1,6 miliar. 1,6 miliar itu apabila dikonsumsi oleh masyarakat pengguna narkotika itu sebanding dengan 1.981.200 jiwa. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Kita berterima kasih kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang yang telah mengungkap. Dengan demikian, perlahan demi perlahan upaya pencegahan penggunaan narkotika dapat kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Bang, beliau ini kan residivis, Pak, dan terulang kembali.
motifnya apa, dan bagaimana sudah berapa kali dia masuk di Palembang ini? Baik, jadi dapat kami sampaikan yang bersangkutan adalah residivis, ada keterangan yang tersembunyi. Ini juga termasuk jaringan lapas, karena sejatinya komunikasi terbentuk pada saat di lapas. Motif daripada tindak pidana ini sekali lagi masalah ekonomi, ya, ekonomi karena faktor yang menjadikan penunjang utama untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan yang diharapkan dengan melakukan tindak pidana mengedarkan barang-barang yang dilarang tersebut. Yang bersangkutan kurang lebih 3 tahun yang lalu lepas dari lembaga pemasyarakatan dengan perkara yang sama, jadi dapat kita artikan yang bersangkutan adalah residivis pelaku tindak pidana narkotika. Cukup? Upahnya sendiri berapa kali, Pak? Upahnya ketika menerima ya, menerima itu yang bersangkutan dikasih imbalan 3 juta dari bagaimana? 1 kilo sampai Untuk 1 kilo. Jadi upahnya untuk mengedarkan, menjualkan itu adalah 3 juta untuk 1 kilonya. Cukup ya? Oke ya, nanti berlanjut lagi karena masih banyak kasus yang akan kita ungkap termasuk masalah begal. Ya. Terima kasih ya.